Shh, ngelamun terus. Lagi kangen sama siapa sih? Kok kayaknya sampai gak berkedip gitu? Kedip dong, nanti matanya kering. By the way, emang dia siapa? Kok bisa sampai bikin kamu kayaknya kangen banget? Lagi mau makan inget dia, lagi mau ngapa-ngapain inget dia, lagi mau masak inget dia, lagi mau kerja inget dia, bahkan lagi mau napas pun kamu inget dia. Seberapa spesialnya dia sih di mata kamu? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal kangen, emang kamu lagi punya perasaan itu ya? Yang kalau lagi mau aktivitas apapun, kayak kebayang terus dia di pikiran. Entah itu kebayang tingkah randomnya, atau kebayang usilnya dia gimana, romantisnya dia kayak apa, atau paling enggak kayak kebayang aja gitu tiba-tiba mukanya yang lagi senyum atau ketawa. Pernah ngebayangin itu? Atau mungkin sekarang kamu lagi ada di fase kangen itu? Emangnya dia siapa sih? Kayaknya kok kamu sampai rindu banget. Emang apa yang kamu kangenin dari dia? Apa sifat lucunya? Tingkah randomnya? Atau apa? Emang ya, kalau misalkan lagi kangen sama seseorang itu, biasanya kayak kita suka bengong tiba-tiba, mau ngelakuin apapun jadi gak fokus, kebayang-bayang terus dia tuh di dalam pikiran kita. Bahkan kadang sempat terlintas kayak, aduh, gue chat aja gak ya? Atau aku telepon gak ya? Pernah gak sih kayak gitu? Tapi ujung-ujungnya kayak balik lagi, aduh tapi takut nanti di reject. Atau misalkan, aduh nanti takut deh kalau misalkan cuma di-read doang. Kayak jadinya tuh mau ngelakuin hal itu, gak jadi lagi. Dan begitu seterusnya. Dan kamu cuma mengharap kepekaan dia untuk ngechat kamu duluan, padahal persentasenya mungkin kecil banget. Jadi kayak ya udah berharap sama yang nggak pasti aja gitu. Tapi nih ya, banyak sekali di antara kita yang sebenarnya punya problem yang kayak gini nih. Istilahnya lagi kangen sama seseorang, tapi gengsi banget mau ngungkapin. Nggak berani ngomong gitu loh. Padahal tuh cuma kayak ngomong doang. Terus mungkin kalian kayak bilang, ngomong juga nggak seenak itu kali. Gak semudah itu kali. Ngomong kan gak seenak yang kayak ngejiplak ngomong asal apa kan, enggak. Kayak takut aja gitu akan respon dari orang yang kita chat, orang yang kita telepon. Iya memang. Tapi nih ya, ada satu hal yang sebenarnya orang tuh lupa. Bahwa misalnya nih ketika kamu lagi kangen sama seseorang, kamu nih kayak gengsi banget nih mau ngungkapin atau mau sekedar nanya kabarnya dia gimana, sekarang lagi apa, atau gimana-gimana gitu, gak berani nih nanya sama sekali. Kita gak pernah tahu kan kondisinya dia di sana seperti apa, kabarnya gimana. Bisa jadi juga mereka di sana yang lagi kita rindukan ternyata ngerindukan kita juga. Wede, pede aja dulu ya gak sih? Gak apa-apa, percaya diri itu bagus. Asal jangan kelewatan aja. Nih ya, misalkan kamu kayak udah chat dia duluan, itu berani-beraniin aja. Mau dia balas apa, mau dia responnya gimana, ya itu udah jadi haknya dia. Yang penting nih, rasa kangen kamu gak cuma kamu pendem aja, gak cuma kayak diem aja gak ngapa-ngapain,
Gak cuma kayak seakan-akan menghabiskan waktu kamu sehari-hari hanya untuk memikirkan dia yang di dalam pikiran kamu mungkin bertanya-tanya. Dia lagi ngapain ya hari ini? Dia lagi gimana-gimana ya gitu. Paling gak minimal dengan cara kamu kontak dia duluan, kamu jadi lebih tahu nih kan, kira-kira dia tuh akan respon atau enggak, akan peduli atau enggak. By the way, masalah perkangenan ini bukan cuma tentang kamu ke doi atau ke crush kamu, tapi ini juga untuk ke semua orang ya. Bisa untuk keluarga kamu, ke ayah, ibu, adik, kakak, tante, paman, om, dan lain-lain. Bisa semuanya. Tapi gini, ketika misalkan ya, kamu tidak mengungkapkan hal tersebut sama sekali, rasa kangen itu cuma menumpuk di dalam diri kamu. Kamu jadi akan terus bertanya-tanya kan, sepanjang waktu itu, dimana kamu gak ada komunikasi sama sekali. Aku jadi mau cerita deh tentang salah satu cerita dari temenku yang saat itu dia kayak sebenarnya nyesel gitu loh. Kenapa nyesel? Karena gini, saat itu dia punya crush. Crushnya itu ya aku kenal juga. Istilahnya tuh dia suka banyak gitu cerita ke aku tentang si orang ini. Nah, udah banyak cerita tentang rasa kagumnya dia gimana, terus senangnya dia kayak apa. Bener-bener pokoknya terpesona banget gitu kan. Terus aku bilang nih, mau gak aku sampein? Kalau mau nanti aku bilangin gitu kan. Kata dia, jangan. Udah biarin aja, cukup lu aja yang tahu. Oke. Kalau misalkan dia minta seperti itu, ya apa boleh buat. Dan jujur aku sama crushnya dia ini sebenarnya nggak ada kedekatan yang gimana-gimana. Cuma kayak sekedar tahu orangnya, tapi kalau misalkan komunikasi ya masih ada lah dikit-dikit. Jadi kalau misalkan dia nanya tentang update crushnya itu ke aku ya, aku pun nggak tahu tentang detailnya. Berulang kali dia tuh sempat kayak nanya, ada kabar apa sih tentang dia tuh lagi deket sama siapa sih? Aku bilang, ya nggak tahu, emang gue ngikutin dia enggak gitu kan. Tapi ternyata pada suatu momen ada kabar yang benar-benar membuat dia seperti patah, seperti kehilangan harapan. Dan kayak gimana ya, benar-benar ngerasa nyesel gitu, kenapa aku nggak bilangin ini dari dulu. Ternyata si crushnya ini lagi lakuin pendekatan sama orang lain. Dan aku ngerti banget gimana rasanya ketika kamu berharap, tiba-tiba tuh dia kayak, ternyata ada yang lain ya, kayak kesempatan dan peluang aku nih ternyata kecil banget ya. Dan setelah dia ngerasa bahwa, ya udahlah, mau gimana lagi. Aku nih, gimana ya, aku sempat bilang ke dia gini, makanya kalau misalkan punya perasaan itu sampein, lagi kangen itu sampein. Ngomong, gak usah malu-malu. Ungkapin aja rasa kangenmu itu walaupun emang sebenarnya kamu gak terlalu tahu nih dia tuh orangnya seperti apa. Dan ada satu kisah menarik yang sebenarnya jadi seperti apa ya, pokoknya nih orang gak kepikiran gitu kalau ini terjadi. Ternyata si crushnya ini setelah jadian sama si cewek itu, temennya itu sempet kayak cerita ke aku bahwa sebenarnya nih ya, gue nggak terlalu gimana-gimana sama si perempuan ini, tapi kayak gue ngerasa kosong, gue ngerasa butuh orang yang bisa menemani kehidupan gue. Sebenarnya dari dulu pun gue ada satu orang yang kayak gue senang sama dia, tapi gue juga takut untuk ngungkapin. Dan kamu tahu apa? Dia nyebut nama orang yang pas itu sering curhat ke aku. Dar nggak tuh? Istilahnya kayak misalkan ada dua orang yang curhat ke aku dan mereka tuh sebenarnya punya perasaan yang sama.
Tapi tuh mereka nggak ada yang kayak mau mulai duluan atau nggak mau ngasih tahu aku duluan biar aku cepuin gitu juga nggak mau gitu. Jadi kayak demi menjaga hati yang sudah dia dekatin itu ya, kan dia nggak mungkin dong mutusin ceweknya yang sekarang hanya untuk kembali dekat sama orang yang ini. Jadi kayak gimana ya, posisinya udah sama-sama susah. Tapi perlu digarisbawahi di sini ya, aku di sini sebagai teman cerita aja. Aku juga nggak mau ikut campur soal urusan mereka. Tapi itu adalah hal yang momen terepik menurut aku dari soal nggak berani mengungkapkan sesuatu gitu. Dan aku juga menggarisbawahi ya, kalau misalkan di sini ada tagline tentang pacaran, aku tidak menganjurkan itu sama sekali karena pacaran itu lebih banyak mudorotnya nggak sih? Jadi kalau misalkan emang kamu kangen sama seseorang, ya ungkapin aja, ngomong aja. Nggak usah ditembak, nggak usah, nanti mati. Jadi ya gitu, ungkapkan sebelum terlambat. Apalagi kalau misalkan kayak cuma sekedar kangen, pengen nanya kabar, it's okay. Chat aja, tanya kabarnya gimana, sehat nggak hari ini, semoga kedepannya gini ya. Kan paling nggak lega tuh kan. Kalau misalkan udah denger kabarnya dia kayak apa, udah denger pokoknya tentang dia hari ini tuh seperti apa, udah jauh lebih baik. Kamunya lega, dianya juga lega. Kalau sama-sama gengsi nih, ditutup-tutupin, dua-duanya gak ada yang berani ngomong. Coba bayangin, nyesel gak tuh dua-duanya? Jadi gimana ya? Menurut aku nih ya, kalau misalkan kalian sekarang nih lagi posisinya kangen banget sama seseorang, gak usah pikir macam-macam, gak usah banyak mikir A, B, C, D. Buka HP kamu, cari kontaknya dia, tanya kabarnya hari ini. Kalau misalkan udah, perkara dia mau balas atau enggak, perkara dia mau ngerit aja atau gimana, ya itu urusan dia. Yang penting kamu kayak udah belajar untuk care, belajar untuk peduli, dan belajar untuk mengungkapkan sesuatu yang emang harus kamu luapkan. Biar kamu nih gak kayak penasaran terus. Paling gak ada hal yang bisa bikin kamu ngerasa lebih lega karena udah tahu kondisinya dia. Gitu. Dan hilangin rasa gengsi. Sebesar apapun itu, hilangin. Coba bayangin, kamu lebih milih rasa nyesel atau gengsi? Ya kan? Kalau aku sih milih, ya udahlah ngilangin gengsi dulu. Aku bilang aja, perkara aku gimana-gimana ya itu urusan belakangan daripada aku nyesel nantinya. Jadi, gak usah takut-takut lagi ya untuk mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan rasa kangen yang ada di dalam hati kamu. It's okay, itu nggak memalukan kok. Mungkin kayaknya segitu dulu deh pembahasan kita kali ini seputar kangen yang mungkin banyak ya dirasain di antara kita. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku harap ada ya hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil bareng-bareng dari obrolan kita kali ini. Dan jangan lupa juga untuk berkunjung ya ke video-video podcast sebelumnya, karena pasti kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.